Yang kedua, ada jeda waktu saat memutuskan kehendak dalam situasi tenang dengan pelaksanaan kehendak itu. Nah, jeda waktu itu menjadi sangat relatif. Kenapa? Karena tidak ada satupun literatur yang mengatakan bahwa waktunya harus 1 jam, waktunya harus 2 jam, waktunya harus 1 minggu. Itu tidak ada ahli yang melakukan seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi dalam waktu yang relatif lama ternyata pelakunya tidak dalam situasi tenang, maka dia tidak bisa dikatakan mod, dia doxla. Bisa jadi dalam waktu yang relatif singkat 1 jam, pelaku bisa memikirkan dengan baik ya segala akibatnya, termasuk dengan cara apa dia melakukan itu. Salah satu ahli yang mengatakan misalnya adalah apa yang dilakukan untuk menghilangkan jejak misalnya. Nah, tetapi harus ingat yang mulia, dalam konteks menghilangkan jejak itu harus muncul di awal. Jadi saat dia sudah ada jeda, di situ dia muncul. Dengan cara apa saya melakukan itu, di mana saya melakukan, apakah saya punya waktu justru untuk tidak melakukan perbuatan itu, termasuk misalnya bagaimana saya bisa menghilangkan jejak. Jadi kalau kemudian jejaknya misalnya begini, apakah kalau kemudian pelakunya ada penghilangan jejak bisa 30? Belum tentu. Kenapa? Karena mari kita diskusi yang mulia. Di dalam putusan-putusan pengadilan, terutama yang berkaitan dengan kehormatan dan harga diri, di setan carok, kan, itu justru pelakunya setelah korban meninggal, dia tidak menghilangkan jejaknya. Dia justru dia hadir ke kepolisian. Saya pelakunya. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia tetap ditangkap sebagai pembunuhan berencana. Artinya apa? Bisa jadi dalam kasus misalnya upaya untuk menghilangkan jejak itu bisa masuk 338, tapi bisa masuk dalam konteks 340. Kenapa? Karena yang dipentingkan adalah apakah ada situasi tenang dalam diri pelaku. Yang ketiga, pelaksanaan kehendak tadi itu harus dalam situasi tenang. Nah, ketiga syarat ini itu mutlak dibuktikan karena dia bersifat kumulatif. Artinya apa? Kalau satu saja tidak terbukti, maka tidak bisa pelaku itu dinyatakan bersalah melakukan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara berencana sebagaimana dalam pasal 340 KUHP. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih Saudara Ali. Tadi Saudara Ali jelaskan soal kriteria 340 pembunuhan berencana.